Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Hari ini kita berada di Dusun Nglingu, desa atau kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Di sini kita akan mengunjungi sebuah situs yang oleh masyarakat sekitar diduga sebagai tempat peribadatan atau pemujaan pada zaman Majapahit. Tempatnya agak sedikit rendah dari jalan warga. Kalau di sisi timur sekitar 2,5 meter, kalau sisi barat ini kemungkinan sekitar 3 meter lebih, sehingga tempatnya membentuk cekungan seperti ini. Ini sisi selatan juga lebih tinggi, itu adalah sebelah utaranya, dan ini adalah situsnya. Tampak tergenang oleh adanya air seperti ini, seperti mirip kubangan. Di sini juga ada sumur kuno berbentuk melingkar seperti ini. Ini kita lihat lebih dekat, tampak kurang terawat. Ini adalah bata merah kunonya. Kita lihat sisi dalam, kemungkinan ini ketinggian sekitar 2 meteran. Kita coba bersihkan sedikit untuk melihat lebih jelas kondisi sumurnya. Tampak di ujung sana masih ada airnya, dan airnya memang kalau kita lihat masih cukup bagus aslinya, hanya saja memang kurang terawat untuk saat ini. Ini bata merah kunonya cukup tebal, memang dibuat khusus untuk dinding sebuah sumur. Ini kondisinya. Bata merahnya memang dibuat sedikit melengkung seperti ini, memang disengaja sebagai bahan untuk sumur. Diameternya sekitar 70-80 cm, memang tidak terlalu lebar. Di sebelah kiri ini ada bilik, tempat menampung air di sumur ini. Sedangkan di depannya ini adalah tumpukan batu andesit penyusun candi. Kita bersihkan pelan-pelan juga. Agak sedikit miris memang, reruntuhan candi yang cukup bersejarah dalam keadaan masih seperti ini. Di depan sana juga ada, kita lihat, struktur batu andesit memanjang sampai sisi atas, namun semua sudah tertutupi rumput. Dan di sisi tengah ini sudah tergenang air yang lumayan, mungkin ketinggiannya sekitar 50-80 cm. Dan di depan dari struktur batu andesit sana, itu sebenarnya masih ada sumur kuno juga, namun sudah tidak berfungsi lagi. Menurut keterangan dari penduduk sekitar, bahwasanya di situs ini ada sekitar 11 sumur kuno, namun yang berfungsi sampai saat ini hanya beberapa sumur saja. Untuk sisanya sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Ini rumputnya lumayan rimbun teman-teman, jadi kita harus cukup berhati-hati. Ini ada struktur bata merah di depannya. Ini adalah sumur yang kita maksud tadi. Sama seperti yang di sisi selatan, di sini juga memakai penahan struktur bata merah kuno yang memang khusus untuk dinding sebuah sumur. Di sisi atasnya ini kita lihat samar-samar struktur batu andesit sampai 1 meter ke sisi atas. Masih banyak kita lihat, namun memang kalau tidak dibersihkan seperti ini kurang jelas untuk bisa dilihat. Menurut infonya memang tempat ini dahulu digunakan sebagai tempat pembuatan bata merah kuno. Namun ketika menggali di sekitar sini ditemukan
beberapa struktur batu andesit yang berjajar seperti anak tangga. Maka ketika itu langsung temuan-temuan tersebut dilaporkan ke Balai Pelestarian dan Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Hingga tahun 2010 silam, akhirnya BPK melakukan ekskavasi di tempat ini. Hasilnya adalah ditemukannya ada beberapa temuan, yakni patung Siwa, kemudian ada batu andesit berbentuk persegi, kemudian ada juga fragmen guci hingga adanya 11 sumur. Ini adalah jalan yang biasa digunakan warga menuju perkebunannya, dan ini penampakan situsnya yang oleh masyarakat dinamakan sebagai situs Candi Siwa. Memang agak sedikit cekung karena pembuatan bata merah dan juga hasil dari ekskavasi tahun 2010 kemarin. Karena posisinya cekung seperti ini, kalau turun hujan memang banyak air yang mengalir ke tempat ini, sehingga menjadikan tempat ini sedikit tenggelam seperti ini. Hasilnya beberapa struktur batu andesit dan juga bata merah di sini akhirnya tertutup seperti ini. Itu struktur batu andesit, dan di sisi sana itu adalah sumur kuno tadi. Ini struktur batu andesit juga. Ini posisi situs Candi Siwa dilihat dari sisi utara. Dari beberapa temuan yang berhasil ditemukan ketika proses ekskavasi, maka masyarakat memang meyakini bahwasanya ini adalah area peribadatan atau pemujaan di masa Majapahit. Kemudian beberapa temuan tersebut disimpan di Museum Majapahit Trowulan yang letaknya memang tidak terlalu jauh dari sini, sekitar 1 km di sisi utara. Untuk sekarang yang tersisa di tempat ini hanya ada beberapa relief dan juga adanya 11 sumur kuno dan beberapa struktur batu andesit yang posisinya sekarang sudah terendam seperti ini. Nampak airnya memang cukup keruh. Ini salah satu relief yang ada di sini. Nampak kalau kita lihat seperti relief kepala kala. Nampak sekali pahatannya cukup indah di atas dari sebuah batu andesit seperti ini. Memang struktur yang ada di situs Candi Siwa ini memang cukup istimewa, dikarenakan struktur yang ada di sini mayoritas memang menggunakan struktur dari batu andesit. Ini mengingatkan kita tentang situs yang ada di sebelah utaranya, yakni situs Candi Minak Jinggo, di mana di sana juga ada struktur perpaduan antara bata merah kuno dan juga batu andesit. Namun kalau yang ada di situs Candi Siwa ini memang mayoritas menggunakan batu andesit. Di depan ini ada tumpukan bata merah kuno, kurang jelas posisinya karena memang tertutup oleh rerumputan seperti ini. Jadi kalau kita ingin melihat harus dibersihkan lebih dulu. Ini sekarang lebih jelas. Nampak di sisi atas ini struktur bata merah yang lebih besar dan cukup tebal, menunjukkan bahwasannya struktur bata merah kuno. Kita doakan saja ke depannya situs ini kembali terawat dan bersih. Demikianlah teman-teman laporan kami tentang situs Majapahit, yakni situs Candi Siwa. Semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan di seluruh Nusantara. Rahayu.